Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajir Firmansyah dengan NPM 23315024 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rangkaian listrik. Pengenalan tentang analisis rangkaian listrik. Analisis rangkaian listrik menggunakan metode MES adalah teknik penting dalam rekayasa listrik. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis dan memprediksi aliran arus serta tegangan dalam suatu rangkaian listrik kompleks. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita dapat memecah rangkaian menjadi loop MES untuk memperoleh solusi yang akurat. Metode MES dan prinsip dasarnya. Prinsip dasar. Metode MES melibatkan pembentukan loop tertutup di dalam rangkaian listrik untuk menganalisis aliran arus dengan mempertimbangkan semua elemen pasif dan sumber aktif. Penerapan langsung. Metode ini memungkinkan untuk dengan mudah menentukan arus dalam setiap loop dan menyelesaikan bersamaan menggunakan hukum Kirchhoff. Kelebihannya. Salah satu keunggulan metode MES adalah ketika diterapkan pada rangkaian listrik kompleks yang memiliki lebih banyak loop daripada simpul. Langkah-langkah analisis rangkaian menggunakan metode MES. 1. Identifikasi loop. Tentukan loop tertutup dalam rangkaian listrik yang akan dianalisis. 2. Terapkan hukum Kirchhoff. Buat persamaan untuk setiap loop berdasarkan hukum Kirchhoff tentang tegangan dan arus. 3. Resolusi dan solusi. Selesaikan persamaan simultan untuk mendapatkan nilai arus dalam masing-masing loop. Contoh soal analisis rangkaian menggunakan metode MES. Rangkaian contoh. Pertimbangkan sebuah rangkaian listrik sederhana dan terapkan metode MES untuk menentukan arus dalam masing-masing loop. Solusi. Tampilkan solusi lengkap setelah menerapkan metode MES pada rangkaian tersebut. Analisis MES pada rangkaian listrik dengan sumber arus. Ada 3, yaitu yang pertama, 1. Hukum Kirchhoff. Menerapkan hukum Kirchhoff tentang arus dalam setiap loop yang memasukkan sumber arus. 2. Konversi sumber tegangan. Gunakan hukum Ohm untuk mengubah sumber tegangan menjadi ekivalen arus. 3. Persamaan loop. Bentuk persamaan untuk setiap loop dengan sumber arus yang diberikan. Analisis MES pada rangkaian listrik dengan sumber tegangan. Loop tanpa sumber. Bagaimana mengatasi loop yang tidak memiliki sumber tegangan langsung? Kasus sumber tegangan ganda. Proses analisis saat terdapat 2 atau lebih sumber tegangan dalam satu loop MES. Persamaan tegangan. Mengidentifikasikan persamaan tegangan dalam setiap loop dan menyelesaikannya. Kelebihan dan kekurangan metode MES. Ada kelebihan dari metode MES, yaitu metode MES efisien untuk menganalisis rangkaian dengan lebih dari satu loop dan memiliki kompleksitas yang dapat ditangani. Kekurangan. Ketika rangkaian memiliki banyak simpul daripada loop, metode MES menjadi tidak efisien. Perbandingan metode MES dengan metode nodal. MES 1. MES vs nodal. Bandingkan pendekatan MES dengan pendekatan simpul dalam kurung nodal dalam menganalisis rangkaian listrik. 2. Kelebihan dan kekurangannya. Identifikasi kapan penggunaan metode MES lebih menguntungkan daripada metode nodal dan sebaliknya.
Aplikasi metode mesh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Desain sirkuit elektronik. Pengembangan dan analisis sirkuit elektronik memanfaatkan metode mesh untuk memahami aliran arus dan tegangan. 2. Jaringan listrik bangunan. Metode mesh digunakan dalam analisis jaringan listrik bangunan untuk memastikan keselamatan dan kinerja sistem. 3. Desain dan analisis PCB. Menggunakan jejak dan komponen dalam printed circuit board PCB dalam analisis menggunakan metode mesh. Kesimpulan dan saran untuk penggunaan metode mesh dalam analisis rangkaian listrik. Kesimpulannya yaitu metode mesh menyediakan pendekatan yang kuat dan efisien dalam menganalisis rangkaian listrik yang kompleks. Sarannya disarankan untuk menguasai teknik analisis dengan metode mesh agar dapat menghadapi tantangan rangkaian yang semakin kompleks di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.